sini, di meja ini, saya sering mengatakan kepada siapapun, kepada mahasiswa juga, bahwa Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa mata najwa kehilangan pandangan. Baiklah, akan saya panggil teman saya, tapi sekaligus sekarang bukan teman saya mati satu persatu, yaitu menjadi pejabat di negeri ini. Guyon, Fahri Hamzah. Diapain saya saya dikasih tugas yang nggak enak, itu wawancari laki-laki. Tapi saya nggak apa-apa, tapi saya senang karena sampean sering dibully di mana-mana, tapi saya selalu bilang, tidak bisa di mata wayang, setiap orang pasti ada jasanya. Dan saya ingin wawancara dalam rangka itu, bagaimana menurut sampean merayakan Indonesia, demokrasi ini sudah sampai mana? Temanya menarik karena merayakan Indonesia. Saya kira celebrate. Ya, ini penting karena banyak orang yang merasa kesasar atau loss begitu dalam demokrasi kita yang makin kompleks dan dinamis. Hari ini kita melihat Indonesia itu seperti kita tidur atau kita tinggal di dekat rel kereta. Rel kereta. Ya, itu bising, ya, rame. Tetapi kita sadar bahwa rumah kita tidak akan celaka, rumah kita tidak akan hancur. Kenapa kita menyadari itu? Karena kita tahu bahwa yang ribut itu, elemen-elemen demokrasi itu, partai politik, negara, rakyat, pasar, media, sosial media, dan sebagainya itu, tidak akan menghancurkan kita karena kita tahu itu ada rel. Dan kita merasa ini permainan yang safe. Tidak akan menghancurkan kita karena ada batas-batasnya. Saya kira itu. Tapi apakah sekarang lembaga rakyat, terutama apakah masih berlaku itu dari rakyat untuk rakyat? Karena, menurut Bagong yang goblok-goblokan di Indonesia ini yang dari rakyat untuk rakyat cuma satu, yaitu water cannon. Dibeli oleh uang rakyat untuk nyemprot rakyat. Ya. Saya kira itulah tugas kita hari-hari. Misalnya DPR ya, ribut. Banyak orang bicara, termasuk saya dengar ada beberapa guru besar juga yang bicara, kok DPR bisa ribut, apa mereka nggak bisa berhenti ya, mereka suruh diam gitu. Padahal mereka itu oleh konstitusi dipilih oleh rakyat memang untuk dibikin ribut. Itu yang orang nggak paham. Mereka dibikin ribut? Disuruh bikin ribut. Di negara-negara tertentu itu seperti Taiwan bukan cuma ribut, tapi berantem, pukul-pukulan kursi sampai berdarah. Tapi ekonominya tetap tumbuh, rakyatnya tambah sejahtera. Karena hak dewan itu per pribadi adalah hak bertanya. Dan bertanya kan pakai mulut. Jadi bertanya, ngomong, nge-tweet, bicara di koran, rapat dan sebagainya itu adalah hak-hak dewan, anggota terutama yang secara konstitusional memang begitulah kiranya. Ini pertanyaan terakhir dari Bagong. Mas Fahri, pertanyaan saya sampai kapan target kegaduhan KIH sama KMP ini? Sudah selesai. Yang benar. Sudah selesai. Bahasa tubuh menunjukkan lain. Sudah selesai dalam pengertian kita mengerti bahwa perbedaan ini baik. Dan karena itulah saya kira semakin dinamis akan melahirkan ide-ide yang baik dalam sebagai penuntun jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas DPR itu. Oke, penonton mata najwa mencatat akan selesai keributan, kegaduhan antara KIH sama KMP. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke kegaduhan wayang akapela. Bumi konjang kanjeng, langit kelap-kelap, lir kincanging haris, risang malih gandrung, sabarang kadulu, ukir moyak maye, lir kincanging haris, lir kiat balewo. Ya,
Tak ada yang baru di bawah sinar matahari. Dulu namanya di Banyumas ini dalang jemblung, Nana. Tiap ada panen semalam suntuk kita wayangan, wayangnya dari bahan-bahan ini. Ini jadi Raden Duryudana. Semalam suntuk. Tapi wayang akapela malam ini ceritanya tentang Dewi Gendari. Yang menutup matanya. Waduh, itu apa itu maksudnya? Pokoknya ditutup, besok kaget ngomong. Inilah wayang akapela. Breng kata gunung gamping kempal, wong sing ora tetek wis mesti mental. Breng kata gunung gamping kempal, mlaku sing cecek aja dadi bocah nakal elo. Pada saat itu ada Raden Prabu Destarastra. Waduh. Siapa itu? Nah, kan nggak ngerti kan? Pak Jokowi ngerti? Ngerti. Masa presidennya nggak tahu, Bang? Ruhut Sitompul? Ngerti. Itu adalah orang yang dalam bahasa Jawa wasono ajur-ajur jumening jejering jagat. Ampun, Mbak. Pada zaman Pak SBY membela Pak SBY. Tapi pada zaman Pak Jokowi Ya apa? membela Pak Jokowi. Iya, Mana ada orang makan. Mana ada orang yang bisa kayak Ruhut Sitompul. Wah, memangnya oke. Nah, ini sampai. Nah, Prabu Destarastra sebelum menjadi Raja Astina, dia disuruh memilih 3 perempuan. Mohon maaf Nana dan Ibu Budiono. Jangan merendahkan bahwa ini merendahkan perempuan. Ini perempuan zaman dulu. Belum ada Ibu Kartini, belum ada Cut Nyak-Din, belum ada Dewi Sartika. Dipilih. Satunya Madrim, satunya Pandu, satunya Kunti, satunya Madrem. Madrid. Madrim muda. Gendari. Kamu pasti skripsinya belum rampung. Bah, duluan ya. Ya, kamu tahu nggak? Seberat-beratnya tugas Anies Baswedan sebagai menteri Waduh. tidak lebih berat dari tugas mahasiswa bikin skripsi. Itu mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, tapi ternyata nasib tidak bisa dipilih. Nasib tak bisa dipilih. Dewi Madrim, Dewi Kunti, Dewi Gendari, akan dinikah oleh laki-laki buta. Dewi Madrim berdoa, Dewi Kunti berdoa, dan Dewi Gendari, Dewi Gendari melumuri badannya dengan minyak ikan. Dewi Gendari menolak nasibnya, tak mau menerima nasib. Kunti dan Madrim menerima nasib itu kalaupun harus dipilih oleh laki-laki buta bernama Destarastra. In the arms of the angel. Waktu itu Destarastra masuk ke kamar sang Kunti. Kunti hanya bisa menembang seperti ini. Pasrah seandainya dia harus dipilih oleh sang Destarastra. Begitu juga sang Dewi Madrim. Dia pasrah. Ketika sudah didekap, pesennya, kenapa kamu mendekap aku, wahai memilihku? Karena aku teringat Adrian Napitupulu. Kenapa sevokal itu masih bisa tidur ketika sidang? Kenapa ya? Ternyata aku dapat jawabnya. Apa tuh? Adrian Napitupulu ini pengikut Shakespeare. Siapa iki ya? Shakespeare itu sastrawan dari Bluro. Klaten. Nah, kata Shakespeare, hidup adalah bermimpi dan kamu menjalaninya dalam keadaan tidur. Makan dulu, Mbah. Iya. Mbah, tumpengnya enak, Mbah. Iya. Dan kamu tahu cerita tentang Ibu Khofifah? Siapa lagi itu, Mbah? Itu cerita tentang keikhlasan. Barang siapa yang ikhlas tidak menjadi gubernur, dia akan menjadi menteri. Cerita berakhir, ternyata kenapa dia akhirnya memeluk Dewi Hyang Amis? Karena ada 2 naga yang berperang di Samudra Pasifik. Oke.
Dua naga berperang memperebutkan pusaka sastra Ludiro yang mengatakan bahwa siapa naga yang bisa merebut sastra Ludiro akan bisa mengendalikan Nusantara. Ternyata waktu itu naga berhasil merebut dan dia masuk ke sang Gestarasta, maka bau ikan menjadi, dia menutup matanya sejak saat itu. Oh, ada di sini dia. Menutup matanya. Tuh, sekarang pertanyaannya, hei kau perempuan, sanggupkah kau melihat kenyataan ataukah kau bersumpah menutup mata seperti Gendari? Kenapa tak kau lihat Indonesia dengan mata Najwa? Duh merah warni rupa-rupa negeriku, duh merah putih mawar melati, duh warna-warni rupa-rupa negeriku, duh merah putih mawar melati. Bersabar adalah bumi. Bersadar adalah matahari. Keberanian adalah cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Wes Rendra. Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan selamat pada program Mata Najwa ulang tahun kelima. Saya anjurkan para pemirsa untuk tetap mengikuti program ini. Kita akan bacakan, ini dia anugerah KPI 2014 kategori program talk show terbaik diberikan kepada Mata Najwa, Bapak Inspirasi Metro. Mewakili Najwa Shihab dan tim Mata Najwa mengucapkan terima kasih untuk KPI yang telah memberikan penghargaan selama 2 tahun berturut-turut, dan ini adalah kado yang terbaik untuk Mata Najwa yang pada bulan ini memperingati hari ulang tahun kelima. Mudah-mudahan Mata Najwa selanjutnya akan terus menjadi penebar inspirasi. Untuk tamu kehormatan 5 tahun Mata Najwa malam hari ini kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.